Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Lutfi Kurniawati, kemudian teman saya Weni Kurnia Ilahi, Elina Bening, dan Afifah Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai audit internal, kerangka praktisi profesional, dan tata kelola audit. Yang pertama, pengetahuan audit internal. Pengertian umum body of knowledge adalah seperangkat atau sekumpulan konsep, gagasan, peristilahan, dan kegiatan yang lengkap yang membentuk wilayah profesional sebagaimana didefinisikan suatu masyarakat terpelajar atau asosiasi profesional tertentu. Ada pengertian lain, yaitu pengetahuan terstruktur yang digunakan oleh anggota suatu disiplin tertentu sebagai petunjuk praktik atau kerja mereka. Ada juga yang mengartikan sebagai sekumpulan pengetahuan di dalam suatu profesi atau suatu bidang pengetahuan yang secara umum diterima sebagai sesuatu yang esensial dan diketahui secara umum. Common Body of Knowledge atau CBOK 2006 Study adalah program riset global berkelanjutan yang didanai oleh The Institute of Internal Auditor Research Foundation atau IIRF untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana audit internal dipraktikkan di seluruh dunia. Selanjutnya, keterampilan berikut keterampilan teknis menurut CBOK 2006. Studi Cipta Kerja melaporkan hasil penelitian global tentang 2 jenis keterampilan yang harus dimiliki auditor internal, yaitu keterampilan perilaku dan keterampilan teknis. Keterampilan perilaku dan keterampilan teknis merupakan contoh dari fungsi dalam kelompok pengetahuan audit internal. Yang selanjutnya, kerangka praktisi profesional. Mengenai PPM atau KPM adalah kerangka acuan konseptual yang menata petunjuk, pedoman, dan panduan. Yang ketiga istilah ini sering disebut dengan petunjuk yang otoritatif dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors. IIA adalah lembaga yang dapat diandalkan untuk menetapkan petunjuk atau guidance yang terbaik dengan cakupan Kemudian, istilah dalam IPPS. Yang pertama adalah mission. Istilah mission di sini adalah misi audit internal, yakni apa yang dicita-citakan internal sebagai capaiannya dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah mandatory guidance, ketaatan terhadap prinsip dalam petunjuk yang wajib diikuti, atau mandatory guidance merupakan keharusan yang sangat penting dalam praktik profesional audit internal. Yang ketiga adalah recommended guidance. Recommended guidance adalah petunjuk yang disarankan, dianjurkan oleh IIA melalui proses persetujuan yang resmi. Yang keempat adalah core principles. Audit internal berkomunikasi secara efektif, mendorong penyempurnaan organisasi, tidak berpihak objektif dan independen, dan menampilkan integritas. Yang kelima adalah definition. Audit internal adalah kegiatan asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membuat organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Yang keenam adalah standar. Standar dalam IPPS adalah standar berbasis prinsip atau prinsip-based standard yang merupakan persyaratan atau ketentuan yang diwajibkan atau mandatory requirement. Yang ketujuh adalah Code of Ethics. Proses audit internal dibangun di atas kepercayaan atau trust pada asuransi yang objektif atau objective assurance tentang manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola atau risk management, control, and governance.
Tindakan adalah implementation details atau petunjuk pelaksanaan atau implementasi adalah bagian dari IPPF yang berisi rekomendasi yang bersifat tidak mengikat atau non-mandatory sebagai petunjuk untuk profesi audit internal. Dan yang terakhir adalah supplementation details atau petunjuk tambahan menjelaskan proses dan prosedur secara detail maupun masalah khusus dalam sektor tertentu atau sektor spesifik khusus dan pokok bahasan tertentu atau topical area. Selanjutnya yaitu struktur tata kelola atau governance struktur, yaitu memberikan arah bagi pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mengelola risiko yang ada dalam setiap model bisnis. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur kunci dalam suatu struktur tata kelola, terdiri dari 3. Yang pertama yaitu governance atau tata kelola, kemudian yang kedua yaitu risk management atau pengendalian risiko. Jika di perusahaan dikenal dengan pengelolaan risiko perusahaan atau manajemen risiko perusahaan. Terjemahan dari Enterprise Risk Management yang disingkat menjadi ERM. Kemudian tujuan dari ERM adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mempunyai potensi berdampak negatif terhadap sukses perusahaan. Yang kedua yaitu meraih peluang yang memungkinkan terjadinya sukses perusahaan. Kegiatan ERM harus dilakukan dalam garis-garis atau arah struktur tata kelola perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu System of Internal Control atau pengendalian internal. Pengendalian internal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ERM. Dalam ERM ada risk response atau tanggapan atau jawaban terhadap risiko-risiko yang terjadi. Risk response ini dirancang untuk melaksanakan strategi ERM. Yang selanjutnya yaitu governance atau tata kelola, adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Kemudian ada manajemen senior dapat melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya dengan cara yang pertama, mengangkat suatu komite risiko. Komite semacam ini lazimnya dipimpin oleh seorang yang senior yang dinamakan Chief Risk Officer atau CRO. Komite ini bertanggung jawab untuk menentukan semua risiko inti, menghubungkan risiko-risiko inti ini dengan kegiatan ERM, dan menugaskan risiko-risiko tersebut kepada pemilik risiko yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu menegaskan syarat-syarat pelaporan. Pelaporan ini dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal pertemuan komite risiko atau sebagai bagian dari proses pengumpulan informasi sebagai bahan laporan kepada Dekom. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan penilaian kembali terhadap governance expectation atau apa-apa yang diharapkan dari pengelolaan ini secara berkala, lazimnya setahun sekali. Organisasi terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Manajemen senior harus menilai kembali arah dari penata kelolaannya atau governance direction dan tingkat risk tolerance yang sudah dilimpahkan wewenangnya kepada para pemilik risiko. Perubahan-perubahan ini bisa datang dari Dekom atau dari faktor eksternal dan internal lainnya. Perubahan ini bisa berdampak pada modifikasi kegiatan ERM atau kegiatan ERM yang baru sama sekali. Pemilik resiko. Pemilik resiko adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor resiko-resiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat atau memberikan tanggapan terhadap resiko. Jika resiko itu terjadi, pemilik resiko dapat melakukan tanggung jawab tata kelola dengan cara 1. Menyampaikan rekomendasi tentang tata kelola risiko kepada komite risiko. 2. Menilai kembali kegiatan ERM setahun sekali atau lebih sering. Kegiatan asuransi. Kegiatan asuransi dapat dilakukan secara internal oleh auditor internal dan kadit, dan eksternal misalnya oleh kantor akuntan publik auditor eksternal. Ke internal yang paling lazim memberikan jasa asuransi adalah para auditor internal di dalam kelompok SPI,
Satuan Pengawas Internal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.